Terjadi selanjutnya saat ini benar-benar cukup lebih menuai kontrol, yang dimana saat ini kita semua benar-benar disuguhkan kembali dengan adanya Pak Dendi yang benar-benar meninggal dunia, dan akhirnya ia menyadari kalau ternyata ini semua adalah kesalahan yang dilakukan oleh Sandra. Dan kemungkinan besar saat ini juga Sandra benar-benar akan segera mendekam dalam sebuah penjara akibat ulah dan perbuatannya di masa lalu, yang dimana ia juga sempat merekayasa kalau ternyata Bejo itu adalah ayah kandung dari Mutiara. Hingga pada akhirnya kini Sandra benar-benar ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus penculikan Mutiara. Dan perlu kita ketahui juga saat ini Mutiara yang benar-benar bersedih karena ia masih membutuhkan sosok ayah kandungnya, orang tua kandungnya, dan cukup dimana pada akhirnya kini Mutiara pun masih bertanda tanya apakah orang tua kandungnya masih hidup, dan juga tidak ya guys. Dan di sisi lain juga adanya Kenjo yang saat itu sempat menjual mobilnya, karena bagaimanapun juga ia harus bertanggung jawab terhadap para karyawan yang ada di perusahaannya demi bisa membayar gaji para karyawan, karena sebelumnya kita tahu kalau para karyawan dari Kenzo ini sempat berdemo meminta gajinya untuk segera dikeluarkan, dan pada akhirnya Kenjo mau tak mau harus menjual mobil kesayangannya yang cukup lebih banyak kenangannya bersama dengan Mutiara. Dan mungkin ini adalah satu-satunya harapan bagi Kenjo untuk supaya bisa bangkit dari keterpurukan ini. Di sini ada seorang yang benar-benar akan membeli mobil Kenjo. Siapakah dia? Ternyata pemain baru ini adalah sosok yang akan menjadi ayah kandung Kenjo. Yang ternyata hal ini pun membuat Kenjo benar-benar sangat begitu terkejut. Karena ketika pada saat itu Kenjo benar-benar terheran-heran entah kenapa orang tersebut sepertinya mempunyai ikatan batin yang cukup lebih kuat bersama dengan dirinya. Dan inilah pemain baru tersebut. Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu dalam alur cerita kali ini, nampaknya memang ketika di episode sebelumnya Rianti yang sempat bertemu dengan CS-nya. Rianti yang kali ini benar-benar akan berkehidupan serba susah. Apalagi sebuah perhiasannya sudah diambil semuanya oleh Pak Aditya, dan semua fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Rianti sudah dikuras habis oleh Pak Aditya untuk mengembalikan perusahaannya agar supaya bisa kembali lagi. Karena kita tahu sendiri akibat ulah dan perbuatan dari Aditya hingga kali ini, tak cuma keluarganya, tak cuma karirnya, dan juga perusahaan dan sekaligus uang, ia benar-benar harus kehilangan kedua anaknya juga. Akhirnya Rianti pun di sini sempat bertemu dengan CS-nya, dan ia bertemu di situ menawarkan CS-nya agar supaya bisa mempunyai om-om para pengusaha. Dan akhirnya mungkin Rianti pun sempat berpikir ya guys, karena ia tidak betah dengan kehidupan miskin, yang pada akhirnya ia mengambil jalan pintas, menjual dirinya kepada om-om agar supaya ia mendapatkan harta kekayaan. Entah ia juga ingin berpacaran bersama dengan om-om untuk dinikahinya, yang pada intinya ia akan benar-benar bermain api bersama dengan Pak Aditya. Di sini sepertinya Rianti saat itu sempat ingin keluar dan sempat dipertanyakan oleh Pak Aditya. Pak Aditya sempat mempunyai feeling kalau ternyata Rianti di sini akan bertemu dengan sosok laki-laki yang belum ia ketahui. Namun nampaknya Rianti juga berpikir kalau ternyata selama ini ia benar-benar selalu ditindas oleh Aditya, apalagi mengenai perselingkuhan Aditya dan juga Gisel, yang pada akhirnya kini Rianti pun akan membalas semua perlakuan Aditya kepada dirinya. Di sisi lain nampaknya saat ini Mutiara yang benar-benar begitu bersedih. Sebelumnya ia bisa bertemu dengan kedua orang tua kandungnya, namun
perusahaan dari Pak Aditya malah mengalami kebangkrutan, sehingga pastinya di sini akan mengalami kesusahan, apalagi para ART-nya yang sempat tidak ada yang digaji, bahkan digaji pun setengah saat ini karena kondisi dan situasi yang kini kurang membadai. Perusahaan dari Pak Aditya yang sempat terancam bangkrut, Mutiara di sini hanya bisa menangis melihat sebuah foto Widuri. Karena sampai detik ini Mutiara belum bisa menemukan kedua orang tua kandungnya ketika ia ingin mendapatkan kabar dari Teli Cinta kemarin, namun ternyata belum ada juga jawaban. Yang pada akhirnya kini Mutiara benar-benar menangis bersedih. Dan pada saat itu ketika Kenjo yang sempat memotret-motret mobilnya, sepertinya akan menjual mobil tersebut untuk online. Bahkan ia akan menjual mobil itu dengan harga murah, guys. Siapakah di antara kalian yang cukup lebih berminat? Silahkan inbox langsung ke nomor Kenzo. Dan ini memang benar-benar sangat genting sekali bagi Kenzo, karena memang mobil tersebut mempunyai kenangan yang indah. Bahkan Mutiara pun sempat mempertanyakan mobilnya kenapa harus dijual. Dan Kenzo pun sempat bertanya kepada Mutiara apakah mobil ini benar-benar mempunyai kenangan indah bersama dengan Mutiara. Dan perlu kita ketahui juga ya guys, saat ini nampaknya Aurel yang benar-benar berlutut di hadapan Gisel, yang meminta kepada Gisel untuk segera menjauhi Pak Aditya dan juga keluarganya. Aurel di sini tidak tahu kalau sekarang yang bermain api bukan tak cuma hanya Pak Aditya, bahkan justru mamanya sendiri yang kali ini benar-benar bermain api. Dan mungkin keluarga ini benar-benar akan bisa hancur sebentar lagi apabila keduanya tidak benar-benar memahami. Entah apa yang dilakukan oleh Gisel selanjutnya, karena sepertinya Gisel masih tetap kekeh ingin bertemu dengan Aditya sebelum ia mendapatkan harta kekayaannya. Namun pada adegan yang akan terjadi selanjutnya, ini adalah momen yang perlu kita ketahui juga, karena sepertinya kakak kandung dari Mutiara akan datang dan akan membantu perusahaan Kenjo. Dan kini Mutiara bukan lagi orang yang cukup lebih sederhana, bahkan kakak kandung dari Mutiara ini akan benar-benar mengangkat derajat dari Mutiara yang awalnya dihina, dicaci, dimaki oleh Rianti. Justru kini Rianti benar-benar terkejut karena selama ini Brondong dan pengusaha muda yang saat itu berkenalan bersama dengan Rianti ternyata adalah kakak kandung dari Mutiara, guys. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu saja, guys. Kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis.